yang nggak ada hubungan dengan kiblat. Jadi kalau kiblat mana kiblat sini? Kiblat sono kan? Sono kiblat. Jadi WC jangan ngadep kemari, jangan ngadep ke mari, ngadep sono WC-nya nggak apa-apa. Ngadep kemari nggak makruh. Jelas ya? Jadi kalau bangun rumah jangan arsitekturnya doang dipikirin. Jangan cuma interiornya doang desain dipikirin, pikirin juga hal-halnya sesuai dengan posisi tempat tidur sebelum kita ngegambar. Usahain bagaimana caranya ngadep kiblat, posisi tempat tidurnya. Jelas apa kagak? Maksudnya ngadep kiblat bagaimana caranya biar kita bisa tidur ngadep kiblat tidurnya. Itu dari awal tuh di perencanaan harus dipikirkan. Jangan cuma urusan-urusan yang kenyamanan doang dipikirin, yang buat sunnah-sunnah juga dipikirin. Nah, ini kembali ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami punya satu pakaian buat di kamar mandi, punya satu pakaian buat di luar kamar mandi. Apa dalilnya? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dalilnya sama kayak ini ya, kias, nadhir. Berarti kias di ilhaqul mas'alah binadhiriha, dia mengkiaskan. Dia mengkiaskan, menyamakan dengan orang buang air. Kan enggak pantas ngadep kiblat. Ya enggak? Nah, supaya apa? Masa iya arah buat ngadep buang air sama kayak arah sholat? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, begitu juga dipakai baju. Masa iya baju buat kamar mandi, buat buang air dipakai juga buat sholat? Itu dalilnya di kias ke urusan buang air, duhul hajat. Sallu ala Rasulillah. Jelas apa enggak? Paham ya? Nah, tapi hukum masalah tetap tadi sama, nggak kelihatan najis, dia tetap suci. Bebas, ente mau ikut Sayyidina Ali Zainal Abidin boleh, mau ikut Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga boleh. Ya, kalau mau ikut Syekh Abu Yazid Al-Bustami terus-terusan ribet juga. Kemana-mana mesti bawa baju itu, mesti bawa salinan kemana-mana. Terus salinannya di mana gantinya kalau lagi di luar? Di kamar mandi, udah masuk dong kamar mandi itu baju, sama aja. Fa'alaika ya akhi, maka kata beliau, wahai saudaraku, hendaknya engkau bittiba'i sunnah, ngikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jami' af'alik, dalam segala perbuatanmu, wa aqwalik, dalam segala ucapanmu, wa aqaidik, dan segala keyakinanmu. Wala tugdim, bukan tugadim. Jangan salah harokat. Iqdam ala tu memulai melakukan. Wala tugdim ala fi'li syai', jangan kamu melakukan sesuatu ya hatta ta'lam muwafaqatahu lil kitab sunnah, sampai kamu betul-betul tahu ini yang saya kerjain cocok apa enggak sama sunnah, cocok apa enggak sama Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakadzaba wallahi kadzaba, fakadzaba wallahi waftara, kadzaba yakdzibu, fakadzaba wallahi waftara man yaqulu inna tariqal qaumi bid'ah. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani sekali lagi nih, bohong, dusta dan fitnah. Iftira itu fitnah, bohong atas namakan orang, bohong dan fitnah. Man yaqulu, kalau ada orang mengatakan inna tariqal qaumi bid'ah, bahwasanya jalannya ulama sufi itu penuh dengan bid'ah, bohong banget. Buktinya apa tadi itu? Mereka sangat-sangat memperhatikan sunnah. Bohong banget. Kalau ada yang fitnah jalannya mereka bid'ah. Ya. Kata beliau ini menarik nih, wa idza kana man yahabu mukhalafat syariah. Kalau orang, wa idza kana man, kalau orang yahabu yang takut mukhalafat syariah, yang sungkan, yahabu dengan haibah, yang sungkan, takut banget mukhalafat syariah, buat melanggar syariat. Wa yatawaqqafu 'anil 'amali, dan dia berhenti untuk melakukan sesuatu hatta ya'lam, sampai benar-benar tahu muwafaqatahu li syar'i, cocok apa enggaknya dengan syariat. Mubtadi'an, kalau orang yang begitu dianggap ahli bid'ah, orang-orang para ahli tasawuf yang takut banget melanggar syariat, takut banget ngerjain sesuatu kalau nggak sesuai sunnah. Kalau orang begitu dianggap ahli bid'ah, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, maka jawabnya apa? Fama baqiya ala wajhil ard sunni, maka di atas muka bumi nggak ada yang ngamalin sunnah. Wali-wali itu dianggap ahli bid'ah, yang mereka jaga banget sunnah padahal takut banget melanggar syariat. Orang kayak mereka dibilang bid'ah, terus yang ahli sunnah siapa? Engkong lo. Jelas apa kagak?
Orang-orang kayak Sayyidina Imam Al-Ghazali, Sayyidina Imam An-Nawawi, Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Sayyidina Imam As-Sakhawi, orang-orang yang kayak gitu kalau dianggap ahli bid'ah, terus yang ngerjain sunnah siapa? Kagak ada di atas muka bumi yang ngerjain sunnah. Kalau orang-orang begitu dianggap ahli bid'ah. Justru sebaliknya, mereka para ulama-ulama aulia Allah adalah orang yang paling perhatian dalam jaga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jadi mereka ketika ngelakuin sesuatu dipastiin benar sesuai nggak sama sunnah Nabi. Kalau nggak sesuai nggak dikerjain. Tapi sekali lagi bukan berarti yang Nabi nggak kerjain itu haram. Yang haram itu kalau dilarang, ada larangan atau ada tulisan dikatakan haram secara eksplisit, atau dicela atau diancam dengan azab, itu baru haram. Sisanya maskut anhu, nggak dikerjain, ya berarti hukum asalnya boleh. Nanti tinggal dilihat dalilnya masuk kemana, cenderung ke dalil yang membolehkan atau dalil lain yang melarang. Nggak bisa langsung mutlak seperti itu. Jelas atau tidak? Paham tom? Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas di malam bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan yang menjauhi bid'ah sayyi'ah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita dari bid'atun sayyi'ah. Dijadikan kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan sunnahnya Rasulullah sampai besok di akhirat dikumpulkan oleh Rasulullah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarafna bi annana btarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى قص الصحب والحمد لله بالبدر والثناء الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma. Kita baca Fatihah dulu nih buat yang sakit.